Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat hadir di tempat ini untuk menjalankan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan acara majelis ilmu. Bapak-bapak yang saya hormati, tentang karakter Fir'aun yang harus dijauhi sudah selesai. Kemudian kita sekarang pada tentang hukum dan keadilan. Nasihat Fuad Ar-Razi berkenaan dengan segmen hukum dan keadilan. Wa qadaikum ajiliyah, dan keputusanmu ajiliyah, hendaknya diambil tidak dalam keadaan tergesa. Ashabur raswah rosasiyah, apalagi perkara itu hubungannya dengan pencinta suap, ya. Ashabus raswah, yang suka menyuap, al-rosasiyah, dan suka menipu, suka melakukan tipuan-tipuan. Tipuan itu tentang ungkapan, tipuan itu tentang program, rencana, tipuan itu tentang prosesnya, atau tipuan itu tentang hasilnya. Jadi itu karena dituntun imamnya adalah ajiliyah. Ajiliyah itu adalah perilakunya setan. Perilakunya setan. Innal ajalata minasyaiton. Sak temene barang sing kesusu itu adalah perbuatan setan. Ini mengingatkan kita semua, banyak sekali juga kejadian habis ngantar anak wisuda S2 di Jakarta, rumahnya Jawa Barat, naik kendaraannya meskipun tidak ngebut, kalau yang lainnya ngebut juga itu ancaman juga gitu. Ngebut itu semuanya adalah sebetulnya maksudnya unjuk kerja, tapi sebenarnya ketidakberdayaan mental ini menghadapi perkembangan teknologi. Jadi gagal untuk memahami perkembangan teknologi, mestinya diambil manfaatnya. Tetapi yang terjadi, bertemulah dengan hawa nafsu, berpadu dengan hawa nafsu, dan akhirnya timbullah akibat nistapa dalam kehidupan. Tidak itu saja, kadang harus iring-iringan untuk manten. Ini di sini ya. Iring-iringan ya, pergi mau antarkan manten, ya terjadi gitu. Ya, ini sekilas bahasanya Fuad Ar-Razi ini berarti sangat dalam.
pesannya untuk kehidupan. Qadaikum wa qadaikum ajiliyah. Putusanmu kamu ambil dengan tergesa-gesa. Ashabur raswah, apalagi yang kau hadapi adalah tukang-tukang suap, rahasia dan tukang tipu-tipu. Oke. Kemudian tema ini kalau kita telusuri di Al-Quran itu banyak sekali. Kita meskipun banyak tapi tidak saya sampaikan secara banyak, hanya sedikit gitu. Sedikit itu ya kurang dari 10 lah gitu ya. Itu sekaligus menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu ngatur di seantero kehidupan kita, di seantero kebutuhan hidup kita. Jadi betul-betul memandunya itu tidak dalam hal ibadah, akidah, ya, akidah, ibadah, tapi juga dalam muamalah. Coba perhatikan agama-agama lain, berapa persen kira-kira kitab sucinya bicara tentang hukum, ya. Jadi kemudian kita bandingkan dengan Al-Quran. Jadi, tapi lengkapnya satu panduan itu akhirnya tergantung pada yang dipandu juga, mau apa tidak, menggunakan panduan itu. Rambu-rambu banyak tapi tidak diperhatikan, marka juga ada tapi tidak diperhatikan, traffic light ada tapi tidak diperhatikan, sehingga sebetulnya panduan-panduan itu akhirnya tak berguna. Maka perbuatan yang mulia itu di dalam agama kita disebutkan antara lain yang mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan madarat, ya, manfaat. Begitu juga orang yang baik, yaitu orang yang bermanfaat. Maka mari kita jadikan kita menjadi orang yang bermanfaat. Oke, beberapa ayat saya kutipkan di sini. Surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kamu sekalian, antu adul amanati, untuk menyampaikan amanat. Amanat itu wujudnya secara kualitatif, ya tanggung jawab. Ila ahliha, kepada yang mempunyai amanat itu. Wa idza hakamtum, apabila engkau memutuskan suatu hukum, bainan nas, di antara manusia agama apa saja, manusia suku apa saja, antah kemundaknya engkau mengambil putusan bil adli, dengan adil. Jadi hukum itu akhirnya harus melahirkan keadilan. Tuh, jadi ini apa sainnya, apa petunjuknya begitu. Suruh menegakkan hukum, tapi hukum itu yang ditegakkan itu akan berakhir dengan keadilan. Keadilan adanya, ya, rasa keadilan dari orang-orang yang berurusan ke pengadilan. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah, ni'ma adalah sebaik-baik, ya'idukum bih, yang memberikan pelajaran, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk. Wa'adha itu adalah nasihat aslinya begitu, tapi nanti makna luasnya banyak sekali tergantung konteks ayatnya, ya. Innallaha ni'ma ya'idukum bi, sesungguhnya Allah telah menetapkan nasihat, memberikan nasihat-nasihat pada kamu sekalian berkenaan dengan menegakkan keadilan itu. Sebaik-baik nasihat. Ni'ma ini karena ada sighah mubalaghahnya, ma-nya ini sebenarnya
Kalau dalam keadaan biasa ni'ma. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mendengar. Basira lagi maha melihat. Maha mendengar itu coveragenya apa? Berkenaan dengan suara. Suara berarti percakapan. Jadi semua percakapan itu tercover oleh Allah. Basira, apa yang dilihat? Gerakan apa wujudnya? Perbuatan. Nah, jadi ucapan dan perbuatan itu menjadi sasaran-sasaran evaluasinya Allah pada kita semua, termasuk para penegak keadilan. Jadi di ayat-ayat itu sering ditutup dengan pesan luhur yang diharapkan dengan mematuhi ayat, memperhatikan ayat-ayat itu apa sebetulnya kan, agar kita selalu sadar bahwasanya apa yang kita percakapkan itu didengar oleh Allah dan apa yang kita lakukan terlihat oleh Allah kan. Oke. Ini jadi nasihat Fuad Ar-Razi ini punya relevansi yang sangat tinggi dengan ayat-ayat yang sengaja kita kutipkan untuk mendukung nasihat ini. Yang berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a bil qist. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah engkau sekalian qawwamina, sebagai penegak, tiang-tiang penyangga, lillahi, demi Allah, karena Allah, syuhada'a bil qisti, untuk menjadikan saksi keadilan. Ini yang diharapkan Allah. Kemudian perintahnya wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wala, dan janganlah yajrimannakum, jangan sekali-kali engkau mengenakan orang bersalah, menjadikan orang bersalah sana'anu qaumin, karena gara-gara engkau tidak menyukai, membenci suatu kaum. Jadi hukum diambil, putusan tidak boleh didasarkan karena rasa kebencian. Kebencian suatu kaum menjadikan engkau tidak berbuat adil. Yang harus dihindari, karena Allah perintahnya kita suruh menjadi penegak keadilan, dan oleh karena itu kita tidak boleh memutus berdasarkan kebencian. Dan kemudian selanjutnya diperintahkan oleh Allah, i'dilu, berbuat adillah engkau sekalian. Huwa aqrabu littaqwa, sesungguhnya perbuatan adil itu adalah dekat pada takwa. Pada super goal-nya itu adalah takwa. Super goal-nya adalah takwa. Nah, ini ada goal-goalnya lagi, maka itu yang harus kita wujudkan. Wa aqrabu littaqwa, sebenarnya perbuatan adil itu adalah dekat kepada takwa. Wattaqullaha, ijek ditambah mana? Dan oleh karena itu takwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha menerima kabar, maha teliti. Artinya maha teliti bima, terhadap apa saja yang selalu engkau kerjakan, ta'malun. Ya, Allah teliti tidak saja untuk perbuatan tertentu kemudian Allah tidak teliti di perbuatan tertentu, tidak. Allah maha teliti di seantero perbuatan kita. Wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang baik,
Janjinya apa? Lahum, bagi mereka, maghfiratun, mendapatkan ampunan, wa ajrun, dan mendapatkan pahala azim, yang agung. Ya, ini semua iming-iming semua ya, iming-iming semua, dan ini merupakan keterbukaan informasi dari Allah pada makhluknya. Nah, makhluknya biar Allah sudah terbuka, biar dengan terbuka itu dipahami, maka Allah sudah membekali kita dengan indera, ya. Indera. Jadi ya pendengaran, ya penglihatan, ya pikiran, akal, ya hati, semuanya. Itu kalau semuanya digunakan instrumennya itu, insya Allah kita akan ketemu petunjuk Allah ini, nyambung, tune in ya kepada petunjuk Allah. Nah, kemudian surat An-Nahl, ini surat Al-Maidah ini ya. Lupa enggak saya tulis Al-Maidah. Terus selanjutnya surat An-Nahl, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, wa ita'dzil qurba, serta memperhatikan memberi kepada qurba, kerabat dekat maupun kerabat jauh. Kerabat ini dalam arti kata hubungan saudara yang ada pertalian, disebabkan karena pertalian darah, itu dzil qurba. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Ini Allah memerintahkan untuk melaksanakan santunan pada kerabat. Kemudian ada yang perintah tapi perintah untuk meninggalkan, yaitu wa yanha, dan melarang. Larangan itu adalah juga amar, tapi amar untuk meninggalkan. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar, dan Allah melarang perbuatan keji dan munkar. Keji itu yang menimbulkan penistaan, munkar itu yang tidak disukai banyak orang. Apapun orangnya itu, apapun agamanya, orang itu tidak menyukai perbuatan itu munkar. Wal bagh, dan yang melampaui batas. Batas apa? Batas kemampuan, batas kekuatan, batas larangan. Itu jadi wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan nasihat kepada engkau sekalian, la'allakum, mudah-mudahan engkau tadhakkarun, selalu ngambil pelajaran dari nasihat-nasihat ini. Oke, Bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita perhatikan An-Nisa 58 dengan An-Nahl 90, ini sering tertukar oleh khotib kita ya. Khotib kita sering tertukar. Tukarnya sedikit. Ibadallah, innallah ya'murukum, belum tidak pakai kum, karena itu adalah riwayatnya. Sebetulnya itu tuntunan dari Nabi tidak ada, tetapi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau sering setelah selesai khutbah, sebelum melanjutkan sholat, ada tambahan nasihat. Ada tambahan nasihat lagi. Yang nasihat itu adalah dibacakan dari surat An-Nahl ayat 90 ini. Surat An-Nahl 90 ini. Innallaha, yang terus hanya ditambah ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Terus kemudian ada lagi yang nambah-nambah gitu. Tambahan itu dari mana enggak tahu, tapi pesannya itu baik, tetapi itu tambahannya itu yang kemudian. Kalau ini masih dari Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, di sini ya'muru, enggak pakai kum. Tapi kalau di yang An-Nisa
Ini pakai kum. Innallaha ya'murukum antu adil amanati. Kalau ini innallaha ya'muru bil adli, tidak pakai kum. Tidak usah innallaha ya'muru, tidak pakai kum. Bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Itu terlampau jujur gitu ya. Malah menambah ya. Malah menambah tambahan-tambahan. Ya, ini sekedar apa kritik sosial aja ya. Jadi sambil dicek apa iya gitu ya. Sering keselio di sini. Slip of the tongue kalau katanya Pak Budi itu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Jadi intinya ini kan ini. Kalau di awal khutbah kan terus imtisalu awamiri wajtinabu nawahihi kan gitu. Intinya takwa itu dua komponen utamanya, yaitu imtisalu awamirihi, yaitu melaksanakan perintah-perintah hi itu Allah, awamirihi wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangannya. Nahyun jamaknya nawahi. Jadi jadi ini ternyata lengkap petunjuk Allah untuk kita menegakkan keadilan. Jadi yang menegakkan keadilan siapa? Ya kita semua, wabil khusus para penegak hukum. Terus penegak hukum itu siapa? Ya seluruh aparat pemerintah pada umumnya, kemudian aparat penegak hukum. Penegak hukum itu siapa? Gitu kan? Nanti kan terus ketemu itu. Ya tingkat awal itu polisi. Kemudian kalau perkaranya berkait dengan pidana, kalau perkaranya dengan perdata, jangan tunggu polisi, tapi kita yang aktif untuk gugat ke pengadilan. Jadi masyarakat pada umumnya itu juga penegak keadilan. Jadi banyaknya suatu perkara di pengadilan itu ada mengindikasikan dua sebenarnya. Karena apa? Potensi konflik di suatu masyarakat itu tinggi, atau kedua karena ya angka kriminal tinggi. Ya tinggal nanti dibandingkan aja yang besar mana pidana atau perdatanya kan. Kalau perdatanya berarti itu nanti bersinggungan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nah, dulu ada suatu periode tertentu presiden itu jaksa agungnya programnya adalah kadarkum, kesadaran hukum masyarakat itu toh. Jadi sampai di tingkat desa-desa itu kadarkum. Itu kita cepat menangkap. Seandainya kita itu orang dari luar Indonesia dan ke Indonesia lihat program-programnya kok, oh kadarkum, kesadaran hukum. Nah, kalau kesadaran hukum yaitu yang jadi programnya, berarti keadaan yang sesungguhnya masyarakatnya rendah kesadaran hukumnya. Tidak mungkin kalau sudah tinggi kok jadikan program kesadaran hukum gitu. Jadi sebetulnya di balik program-program itu sebenarnya ada masalah. Dan nanti kan tinggal dihubungkan dengan sebetulnya bangsa ini mayoritas agamanya apa kan gitu. Ini kan gitu. Oh berarti belum ketaatan terhadap agamanya masih rendah karena banyak yang dilanggar gitu. Banyak yang masyarakat yang melanggar karena apa? Mungkin penganjurnya, para ustadznya, para kiainya, para habibnya ya kurang efektif dalam menyampaikan dan sebagainya. Jadi sebetulnya the enemy pada umumnya, the enemy is over there. Biasanya orang menunjukkan musuh itu di sana.
Artinya yang salah itu sana, yang dicari kambing hitam. Padahal the enemy is over here. Musuh itu ada di sini. Jadi musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Diri kita itu ya kita individu maupun kita masyarakat. Oke, jadi ini pesan-pesan dari Al-Quran. Nah, ini saya tambahkan lagi informasi yang di An-Nisa 58. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau sekalian untuk menyampaikan amanat pada ahlinya. Ini adalah latar belakangnya atau asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya begini. Jadi pada saat tahun 6 Hijriah itu, kan Fathul Futuh, pembukaan kota Mekah. Kemudian sebagian masyarakat terbelah. Ada yang antipati pada Islam dan suudzon pada Islam. Kemudian ada yang sudah kemudian menerima Islam dan kemudian menyesuaikan diri gitu. Ada dua kelompok itu aja masyarakat. Kemudian ketika itu kan ditunda, perjanjian Hudaybiyah itu kan tertunda sampai Umar marah-marah, itu ditunda untuk tahun depan, berarti tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun ke-7 Hijriah itulah peristiwanya Nabi bersama rombongan dari Madinah untuk melakukan umroh. Kemudian ketika itu Nabi kemudian tawaf 7 kali keliling, tawaf. Setelahnya tawaf, Nabi berdiri di pintu Ka'bah. Kemudian pertanyaan Nabi, mana ini Utsman? Mana Utsman? Utsman itu adalah nama Utsman bin Talhah bin Abi Talhah. Utsman bin Talhah bin Abi Talhah. Ini adalah pemegang kunci Ka'bah, pintu Ka'bah. Nabi setelahnya keliling 7 kali tawaf, kemudian ada sholat 2 rakaat ba'da tawaf. Nah, itu dilakukan Nabi di dalam Ka'bah. Tapi untuk masuk di dalam Ka'bah harus buka pintu. Pintunya ada yang pegang kunci. Kuncinya yang megang adalah tadi Utsman bin Talhah bin Abi Talhah. Kemudian Nabi bertanya, mana Talhah? Yang bereaksi Umar bin Khattab dan Ali. Yang bereaksi, hei, mana? Siapa yang namanya Utsman bin Talhah? Tidak ada. Padahal Utsman tahu, merasa terancam keamanan dirinya, maka dia yang pegang kunci, dia sembunyi. Takut kalau ini nanti kunci ini kalau ada yang minta dan yang minta itu tidak yang berhak, aku yang ikut berdosa. Maka dari itu kemudian Talhah muncul. Talhah mengatakan, ma'alimtu annahu Rasulullah. Aku nggak ngerti kalau itu tadi yang minta tadi Rasulullah. Tuh tadi yang ngoprak-ngoprak Umar, kemudian Utsman yang Ali bin Abi Thalib yang awal Nabi, kemudian karena Utsman bin Talhahnya sudah gini genggam kunci gitu, kemudian meraihlah fa'awa Ali bin Abi Thalib. Nih, mana? Terus habis itu Ali bin Abi Thalib buka pintu Ka'bah dan Nabi sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Ini juga hukum baru bahwasanya sholat di dalam Ka'bah itu boleh, karena Nabi pernah melakukannya justru pada
pertama kali tawaf dia melakukan begitu. Itu Nabi ya. Jadi setelahnya itu kemudian setelahnya selesai sholat, ketika Nabi berdiri menunggu kunci itu, Nabi berdoa. Nabi berdoa, Subhanallah, Allah la ilaha illallah, la syarikalah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa zamal ahzaba wahdah. Nah itu diucapkan Nabi ketika mau sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf 7 kali. Itu yang dibaca oleh Nabi. Nah setelahnya itu kemudian Nabi menerima wahyu berupa ayat surat An-Nisa ayat 58 ini. Ayat 58. Apa yang amanat itu? Amanat itu dalam ayat ini adalah kunci pintu Ka'bah. Nah, siapa yang pegang amanat? Yang pegang amanat adalah Utsman bin Thalha bin Abi Thalha yang pegang amanat. Kemudian yang berusaha mencari kunci adalah Umar bin Khattab, yang menerima kunci dari tangannya Utsman tadi adalah Ali. Kemudian Ali bukakan pintu dan kemudian Nabi lihat. Setelahnya selesai, Nabi merintahkan pada Ali, wahai Ali, serahkan kunci kepada Utsman. Kemudian Nabi juga merintahkan, wahai Utsman, ambillah kunci itu. Ambillah kunci itu. Dan peganglah kunci itu, jangan sampai ada yang memintanya. Jika ada yang memintanya, maka dia adalah orang yang zalim. Yang zalim yang meminta amanat, ya. Nah, bukan yang menyerahkan itu juga. Oleh karena itu yang diingatkan Nabi adalah Utsman. Ini sedikit asbabul nuzul daripada surat An-Nisa ayat 58 ini. Banyak amanat itu bentuknya banyak sekali karena wujudnya juga banyak sekali. Bisa juga wanita yang kita nikahi itu juga bentuknya amanat. Kemudian jabatan yang diberikan pada kita juga amanat. Oleh karena itu Nabi kan juga mengingatkan pada kita bahwasanya semua kita ini adalah dimintakan bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu adalah akan dimintai bertanggung jawab. Setidak-tidaknya pemimpin terhadap diri kita sendiri, terhadap organ tubuh kita. Bagaimana kita memberdayakan. Kemudian ar-rajulu ra'in fi ahli. Suami jadi pemimpin di keluarganya, baik keluarga kecil maupun keluarga besar. Kemudian az-zawjatu al-mar'atu, itu bahasanya, yaitu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dan perempuan atau istri itu adalah menjadi pemimpin di rumah suaminya. Berarti suaminya harus menyediakan rumah, kan gitu. Itu petunjuk ini kan gitu. Fi baiti zaujiha. Kemudian ini kepala staf ini, istri ini. Kemudian wal khadimu dan pembantu PRT, pembantu rumah tangga. Ra'in fi mali sayyidihi, dan pembantu adalah penanggung jawab bagi harta tuannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini di segmen-segmen oleh Nabi disunjukkan, kemudian disimpulkan, maka dari itu semua kamu adalah masing-masing adalah pemimpin dan semua pemimpin harus mempertanggungjawabkan. Apanya yang dipertanggungjawabkan? Amanatnya. Jadi saya kira sampai di sini penjelasan ayat-ayat berkenaan dengan menegakkan hukum ini. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.